Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Fauzia Rahma dari kelompok 3. Saya di sini bersama rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai hardware atau perangkat keras untuk memenuhi mata kuliah hardware dan elektronika komputer dengan dosen pembimbing Bapak Yoyo Jakaria SPD MKom. Di kelompok 3 anggotanya ada Aulia Magfiro Agustin, ada Rio Wanda Alfiansah, ada Risdianto, dan Zia Fauzia Rahma. Baik, langsung saja. Pengertian hardware atau perangkat keras sendiri adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware mempunyai cara kerja. Cara kerja hardware adalah dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan atau disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh si hardware, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh kita selaku pemberi perintah. Nah, macam-macam hardware ada 5. Yang pertama, input device, yang kedua proses device, yang ketiga output device, yang keempat backing storage, yang kelima peripheral. Input device yaitu ini bisa disebut sebagai media untuk memasukkan data. Yang kedua proses device. Proses device ini adalah jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat pemrosesan. Yang ketiga output device. Output device ini adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas, suara, dan lain-lain. Yang keempat backing storage. Backing storage ini adalah unit penyimpanan. Media penyimpanan yang disediakan untuk menyimpan file yang memiliki ukuran besar. Yang kelima, peripheral. Peripheral ini adalah perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pengerjaannya. Untuk lebih jelasnya dan untuk macam-macam hardware secara rinci dapat dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu ada unit masukan atau input device. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada keyboard. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua yaitu ada mouse. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Yang ketiga yaitu ada touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan netbook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Yang keempat yaitu ada light fan. Light fan adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Light fan memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Yang kelima yaitu ada joystick dan game pedal. Alat ini biasa digunakan pada permainan game komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan game pedal biasanya berbentuk kotak. Yang keenam yaitu ada barcode. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka.
Yang ketujuh yaitu ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Yang selanjutnya yaitu ada graphic pad. Teknologi komputer aided design CAD dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pad. Graphic pad ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. 2. Proses device atau unit pemrosesan. Yang pertama, RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut dengan istilah pendek yaitu memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Kedua, kartu grafis. Kartu grafis atau kartu video adalah kartu ekspansi yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Kartu grafis ini terdiri dari rangkaian komponen elektronika, biasanya tertancap pada slot di papan utama CPU pada komputer. 3. Prosesor atau unit pemrosesan. Pengertian prosesor atau yang biasanya disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi Anda. Keempat, motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya dihubungkan. 3. Unit pengeluaran atau output device. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas, suara, dan lain-lain. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini merupakan gambar yang tampil di layar monitor. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan atau gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Speaker, di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk serabut. Rohim. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risdianto dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari materi hardware. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin keempat yaitu backing storage atau unit penyimpanan. Backing storage adalah hardware komputer yang berfungsi untuk membantu penyimpanan data yang berupa file, dokumen, atau bisa file lainnya pada komputer. Pada dunia IT, kita seringnya tuh dengarnya kata secondary storage. Padahal backing storage atau secondary storage itu sama, itu unit penyimpanan. Tahukah teman-teman, backing storage hanyalah tempat penyimpanan cadangan. Sebenarnya, pada CPU sudah bisa menyimpan setiap dokumen yang diproses dalam komputer. Namun, perbedaan penyimpanan cadangan ini hasil dari penyimpanan dokumen yang berbeda dalam CPU dapat dipindahkan ke penyimpanan cadangan, sehingga CPU dapat memaksimalkan sistem kerjanya. Macam-macam dan fungsi komponen backing storage pada komputer yang bernama compact disk atau CD. CD atau compact disk adalah hardware storage komputer yang berfungsi sebagai alat proses penyimpanan data dan pembaca data menggunakan sistem kerja optik. CD compact disk awal mula dibuat memiliki tujuannya untuk menggantikan disket atau floppy disk. Kenapa? Karena CD ini memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada disket dan harganya pun terjangkau. Yang kedua ada DVD, video compact disk. DVD adalah hardware backing storage yang memiliki
tugas hampir sama dengan CD. Lantas apa perbedaannya? Jawabannya banyak. Salah satunya mengenai spesifikasi. Untuk yang ketiga, ada yang disebut dengan DVD-ROM. DVD-RAM adalah DVD terbaik dari semua DVD, namun tidak compatible dengan kebanyakan DVD-ROM dan DVD player, serta dianggap media penyimpanan eksternal yang didukung oleh DVD forum. Yang ketiga adalah flash disk. Flash disk adalah hardware storage komputer yang memiliki fungsi sebagai alat tambahan kapasitas penyimpanan di dalam sebuah komputer. Jadi begini, jika sobat tidak ingin kapasitas file penyimpanan penuh di komputer sobat, atau mungkin sobat ingin menggunakan file sebagai penyimpanan sementara lalu memindahkannya ke komputer dengan sobat, tentu flash disk yang menjadi solusi alat bantu tersebut. Dan contoh yang keempat yaitu alat disebut dengan hard disk atau HDD. Hard disk bisa juga disebut hard disk drive HDD atau hard drive HD. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Oke teman-teman semua, lanjut ke materi yang kelima, yaitu perihal. Peripheral, maaf teman-teman, peripheral atau unit tambahan. Peripheral, unit tambahan. Oke teman-teman semua, unit tambahan ini tugasnya adalah membantu kinerja komputer dalam mengerjakan suatu proyek. Peripheral atau perangkat tambahan. Perangkat saja itu adalah perangkat. Jadi peripheral itu perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya. Nah, jadi fungsinya itu kan namanya juga unit tambahan. Jadi cuman kalau ada menambah bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Karena ini fungsinya untuk daya guna, untuk memperbaiki daya guna. Nah, salah satu contoh dari unit tambahan ini ada disebut dengan modem. Modem adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu seperti media kabel atau udara, biasanya berupa gelombang sinus. Dalam hal ini, sinyal pesan disebut juga sinyal pemodulasi. Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital dirubah menjadi sinyal analog. Nah, alhamdulillah baik teman-teman semua, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi pada pertemuan kali ini kita udah bahas materi hardware khususnya untuk kelompok 3 ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.